Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita ada sesi perawatan di pohon anggur saya. Saya akan melakukan pemangkasan dan pemupukan pada pohon anggur saya pada minggu ini. Ya, di sini saya memiliki 7 pohon anggur ya, yang saya tanam di dalam pot dan saya gunakan pembatas dari semen ya. Dan sebetulnya di dalam bawah pot itu sudah saya berikan sirkulasi ya, atau bolongan yang lebih besar dibandingkan pot-pot lainnya, sehingga saya mengharapkan akar dari tanaman anggur ini bisa masuk ke dalam tanah ya. Ini tujuan saya. Jadi di atasnya tetap kita menggunakan pot, tetapi di dasar pot kita berikan lubang yang lebih besar sehingga akar yang ada di pohon anggur ini bisa keluar dari pot tersebut ya. Jadi tidak menghilangkan seni daripada menanam di dalam pot, juga kita bisa memaksimalkan dari pohon anggur ini agar dapat berkembang secara maksimal. Ya, pohon anggur saya ini sudah berumur 8 bulan ya. 8 bulan, hampir 9 bulan, dan perlu dilakukan pemangkasan dan pemupukan. Baik, bagaimana teknis pemupukan dan pemangkasannya ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya melakukan atau berbagi dulu tentang pemupukan tanaman anggur. Pupuk apa yang kita akan berikan di masa tersebut ya, berdasarkan pengalaman saya di berkebun di belakang rumah ya. Jadi kan orang punya pengalaman yang berbeda-beda tentang pemupukan tersebut ya. Baik, yang pertama yang kita butuhkan adalah pupuknya. Ya, pupuknya apa aja? Yang pertama di sini adalah kita membutuhkan pupuk fosfat ya. Itu 46% ya, Merauke TSP. Jadi saya menggunakan pupuk ini ya, dengan kualitas yang cukup baik ya. Nanti kemasannya akan saya terapkan di videonya ya. Kemudian satu lagi saya membutuhkan KNO3 ya, merah. Jadi kan di sini ada KNO3 putih dan ada KNO3 merah ya. Saya menggunakan KNO3 merah. Masalahnya belum mulai berkembang atau belum mulai ada tunas-tunas untuk berbuah ya. Jadi menggunakan KNO3 merah ya. Satu lagi saya menggunakan top ya, super kalium ya, top kalsi super kalium. Nah, ini untuk ketersediaan unsur hara kalium ya. Jadi yang ini adalah fosfatnya 46%, sedangkan yang ini KNO3 merah itu tersedia nitrogen ya dan kalium. Ada nitrogen dan kaliumnya. Jadi kita unsur hara nitrogennya dapat, kemudian fosfatnya ada ya banyak, kemudian juga ada kaliumnya. Yang jadi permasalahan yang sering kita temukan di lapangan itu adalah Pak, nanti kalau dicampur kan akan saling melemahkan ya, antara kalium dan kalsium. Nah, menurut saya ya, asal penggunaannya secara langsung dan pencampurannya benar, ini akan mengurangi ya terjadinya
pengurangan tersebut ya. Jadi teknik pencampurannya yang paling penting yang perlu kita lakukan ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama kita akan mencampur. Jadi saya punya ada 7 ya, ada 7 pot tanaman anggur, ada 7 pot tanaman anggur yang akan saya pupuk. Jadi berapakah satu pot? Nah gitu ya. Seperti biasa ya, saya untuk tanaman anggur dengan pot ukuran 40 ya kali 40, saya bisa menggunakan 500 ml air ya, 500 ml air. Berarti kalau saya punya 7 pot ya, 7 tanaman anggur. Pertama, yang paling terpenting adalah cara teknis pencampurannya. Kita tidak boleh mencampur pupuk ya, itu langsung jadi satu ya. Jadi kita harus ada perantara air ya, perantara air di sini untuk sebelum melakukan pencampuran. Itu wajib ya. Jadi pupuk, masing-masing pupuk kita harus larutkan dulu di dalam air. Tidak boleh dicampur dalam kondisi bersamaan ya. Jadi yang pertama kita akan campur adalah KN3 merah ya, KNO3 merah. Ini yang kita akan campur. Baik, kita singkirkan dulu yang ini. Nah baik, di sini saya membutuhkan sekitar 10 mili atau 10 gram ya per pot tanaman anggur ya. Jadi kalau saya punya 7 pot, berarti saya membutuhkan sekitar 70 ya, 70 gram untuk 7 pot ya. Baik, kita masukkan saja di sini. Di sekitar takar kira-kira ada ya, nah ini ada 100 ya, kita kurangi. Saya biasanya menggunakan perkiraan saja. Nah sekitar segini ya. Ini ada sekitar 70 ya sampai 80 ya gram untuk 7 pot tanaman anggur ya. Nah setelah itu kita akan larutkan. Nah ini kita siapkan ya, larutkan. Ini ada air 1 liter ya, biarkan sampai dia larut dengan melakukan pengadukan ya, dengan melakukan pengadukan ya, sambil menunggu larutnya KNO3 merah, kita mencampur yang lain ya. Kemudian kita mencampur Merauke TSP ya, fosfat 46% ya. Dosisnya pun sama biasanya saya gunakan, yaitu 70 gram, karena saya memiliki 7 pot tanaman anggur, 70 gram ya. Mungkin bisa kelihatan atau tidak nih ya, 70 gram ya. Oke, 70 gram kita masukkan ke dalam ini. Tujuh puluh 50 sekitar ya. Nah, ini ya, kita segini ya. Dan mungkin jadi ini juga ya, jadi bila kita tidak memiliki gelas takar, bisa menggunakan ukuran sendok ya. 1 sendok ini, 1 sendok makan ini sekitar 15 gram ya. Nanti kalau kita membutuhkan 7 pot berarti 10 gram ya, sekitar 3 sendok setengah ya, kalau kita menggunakan takaran dengan sendok ya. Jadi 1 sendok ini itu adalah 15 gram. Oke, kita masukkan ke pencampurannya. Oke, biarkan sambil kita aduk ya. Ini kita aduk. Ini ada TSP dari Merauke ya. Kita aduk. Ini mohon maaf kalau saya ngaduk di mikrofonnya agak sedikit besar ya, karena sensitif banget mikrofonnya ya. Biarkan sampai larut ya, sambil menunggu
ini kita tambahkan, yaitu adalah kalsium ya. Jadi kita bisa, saya tidak ada. Nah, kalsium ini kita bisa masukkan langsung ya ke tempat ini. Yang penting sudah kita cairkan kedua itu ya. 3 liter air, nanti sekitar, kalau misalnya saya membutuhkannya adalah 6 pot 7 pot, berarti saya membutuhkan sekitar 3,5 liter ya. 3,5 ya. Oke, di sini sudah ada 1,5 ya. Tadi saya koreksi bahwa kita membutuhkan 3,5 liter air, karena dalam satu pot kita membutuhkan 500 ml air ya. Tadi bukan 6 liter ya, tetapi 3,5 liter. Di sini sudah ada 1,5, di sini ada 2 liter. Berarti total seluruhnya adalah 3,5 liter ya. Baik, kita campurkan dulu ya. Nah, untuk kalsium ya, saya menggunakan ini ya, Tropical ya, super kalium fertilizer ya. Ini saya menggunakan ini. Oke, kita takar dulu berapa dosisnya. Saya biasa menggunakan untuk kalsium ini itu adalah 100 ya. Untuk tetapi kalau kita menggunakan kalsiumnya berasal dari kapur dolomit ya, ini bisa ditambahkan dosisnya, misalnya sampai sekitar 150 ya, karena ini kalau menurut saya kalsiumnya agak bagus ya. Jadi saya menggunakan 100 gram saja untuk pemupukan kali ini ya. Ini ada 100 gram atau 100 mili dari ya, jadi pupuk kalium 100 gram, pupuk KNO3 merah 70 gram, kemudian untuk TSP ya, Merauke itu 70 gram. Nah, ini kita bisa langsung masukkan ke dalam ini ember ya. Yang penting teknis pencampurannya itu jangan digabung jadi satu ya. Nah, seperti ini, biarkan. Dan misalnya terlalu pekat juga bisa ditambahkan air nanti ya. Misalnya wah, ini campurannya terlalu pekat, bisa ditambahkan dengan air lagi ya, sampai tidak terlalu pekat. Oke, ini sudah, sampai aduk sampai dia benar-benar larut ya. Oke, seperti ini sudah masuk. Nah, setelah itu baru kita masukkan unsur-unsur lainnya ya. Ini pertama adalah TSP Merauke ya, ini 70 gram. Nah, ini kita masukkan ke sini, kemudian kita tambahkan dengan yang KNO3 merah. Oke, ini sekitar 70 gram juga. Oke, nah, kita aduk sampai dia homogen ya, tercampur dengan rata seperti ini. Baru nanti kita aplikasikan ke media tanam. Ingat tadi dosis saya adalah, dosisnya itu 500 ml per tanaman. Saya memiliki 7 pot ya, jadi 500 ml per tanaman. Oke, nah kalau misalnya ingin menambahkan, digenapkan misalnya gitu, jadi 4 liter ya sebetulnya nggak masalah ya. Saya gunakan saja 4 liter. Ini saya tambahkan 500 ml lagi, jadi 4 liter. Nah, ini total seluruhan airnya adalah 4 liter yang akan kita aplikasikan ke tanaman anggur sebanyak 1 liter, sebanyak 500 ml atau setengah liter. Oke.
Itu adalah pencampuran dari pupuk yang kita akan berikan ke tanaman anggur kita ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, pemupukan ini kaya dengan fosfat, juga kaya dengan kalium ya, serta kalsium ya. Di sini kan sebetulnya kaliumnya sedikit ya, hanya 15% ya. Jadi kaliumnya yang kita tinggikan, sehingga ada nitrogennya juga yang bagus untuk pertumbuhan ya. Serasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pencampurannya. Nanti kita aplikasikan ke media tanam. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, dalam video yang beda, dengan tema yang berbeda juga tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.